Pernahkah kau berada di suatu tempat tak dikenal, tapi seolah akrab dalam ingatan? Lalu tiba-tiba rasa bersalah menyesakkan dadamu. Pernahkah ketika bersama kekasihmu, kau merasa ada yang hilang, tapi nyatanya dia ada di sana, mendekapmu penuh cinta. Lalu apa yang hilang itu? Tak kau sadari, air mata mengalir dari sudut matamu. Diawali oleh perjalanan darat melewati jalan lintas utama Sumatera yang ditemput Gaby bersama tunangannya Aldi. Sesampainya di pom bensin dan sunyi, mobil mereka berhenti. Namun Aldi yang menuju toilet tak kunjung kembali. Gaby yang panik melapor ke polisi setempat. Namun anehnya, petugas pengisi bensin mengaku tak pernah melihat sosok Aldi. Dia mengaku melihat Gaby hanya mengemudi sendirian. Peristiwa mencekam dimulai. Jalan raya yang berkabut, kota-kota misterius, pasar malam, mimpi buruk, berikut orang-orang yang tampak mencurigakan. Gaby didera rasa paranoid. Tiap potongan puzzle pelan-pelan menyeretnya pada suatu jawaban akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tria Nuriani Pascabandini, pembimbing dari SMP Negeri 1 Margahayu. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca berjudul Paranoid. Paranoid ini ditulis oleh Fascia Panisa, diterbitkan oleh Fata Morgana Publisher pada tahun 2011 dan berjumlah halaman 183. Alasan saya mengapa memilih buku ini karena memiliki tema yang unik, yaitu tentang membahas psikologi seseorang. Fascia Panisa sendiri mendedikasikan buku ini sebagai bentuk dukungan kepada para penderita skizofrenia yang sekarang masih sedang berjuang di rumah sakit jiwa. Nah, isi dari buku ini saya review dalam bentuk Y chart. Y chart sendiri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada hikmah, yang kedua ada yang apa yang terlihat, kemudian yang ketiga apa yang terdengar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang terlihat dalam buku. Yang pertama, Aldi diculik, aku harus menyelamatkannya. Perjalanan menyelamatkan kekasihnya diwarnai hal aneh. Ia mencari ke pasar malam, lalu ia melihat gadis kecil yang menyelimap masuk ke dalam rumah hantu. Ia pun mengikutinya. Namun setelah di dalam, ia melihat anak itu dipukuli oleh seorang laki-laki parubaya yang memakai kostum hantu. Gadis kecil itu meminta tolong, namun ia tak bisa melakukan apapun seolah tubuhnya mengeras. Ia pun berlari sekencang-kencangnya. Sampailah ia di sebuah pemukiman yang hanya ada anak-anak TK dan SMP yang akan berangkat sekolah. Mereka terlihat sangat bahagia, sehingga ia pun melupakan apa yang ia lihat, yang merupakan suatu hal yang sangat ngeri tadi. Lalu yang terdengar adalah luka hati yang membekas akan berlubang hingga dalam. Kata-kata itu selalu terdengar di kepala Gaby. Kenyataan hidup yang dihadapi oleh seseorang tidak selamanya sesuai harapan. Ketika kenyataan yang dialami ternyata sangat perih, kita harus siap menerimanya. Namun bagi seorang yang tak kuat menghadapinya, kenyataan tersebut bisa membuat kesadaran hingga kesehatan mental terganggu. Skizofrenia adalah sebuah penyakit yang akan menghantui orang-orang yang gagal dalam menghadapi kenyataan pedih. Skizofrenia adalah penyakit mental yang membuat seseorang tersesat dalam lamunan atau khayalannya. Nah, hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini adalah kita tidak boleh banyak berharap kepada makhluk Allah. Kita harus sejatinya hanya berharap kepada Sang Pencipta, yaitu Allah kita. Karena ketika kita memiliki 1000 harapan, kita akan merasakan juga 1000 kekecewaan. Maka ketika kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah merasakan kecewa. Karena tidak semua orang bisa menghadapi ketika apa yang kita inginkan dan impikan, kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.